Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Jian Wuchen tersenyum ringan, penuh ejekan yang dalam. Jangan gila, Su Xuan hanya peringkat 42, jangan berpikir kamu tidak terkalahkan, aku akan melawanmu. Seorang pria muda berjalan keluar. Pu Xichong akan bergerak. Pu Xichong dulunya berada di peringkat ke-19 dalam daftar perunggu. Kali ini, dia tertinggal satu tempat dan berada di peringkat 20. Kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada Su Xuan, ucap seseorang bicara. Pu Xichong telah bertarung melawan Ling Kong dalam kompetisi akbar akademi keempat, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Semua orang berharap Pu Xichong memberi pelajaran kepada pemuda yang kuat itu. Di mana peringkatmu di daftar perunggu? Pria muda yang kuat itu bertanya sambil tersenyum. Tidak tinggi, hanya 20. Ada 19 orang yang lebih kuat dariku, kata Pu Xichong. Tempat ke-20. Pemuda yang kuat itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bukan lawanku, kenapa kamu tidak datang dengan yang lebih kuat? Saudaraku, sampah ini tidak akan menangis ketika mereka melihat peti mati, beritahu mereka betapa sampahnya mereka, ucap Jian Wuchen dingin. Haha, kakak Jian, jangan khawatir. Pria muda yang kuat itu menyeringai, lalu berteriak, nak, mari kita lihat. Boom, pria muda yang kuat itu juga meninju, tinjunya hitam dan berkilau, memancarkan kilau logam. Bang! Pu Xichong mencabut pedang panjangnya dari sarungnya, dan aura pedang membubung ke langit. Aura pedang Qian hampir berubah menjadi substansi, menghindari tinju pemuda yang kuat itu, dan menebas ke arah pemuda yang kuat itu. Sangat indah ingin menghindari tinjuku, pria muda yang kuat itu mencibir, dan dengan jentikan tinjunya, sepertinya dia telah melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, dan mengenai pedang Pu Xichong dalam sekejap. Ada suara keras, seperti pertarungan dengan Su Xuan sebelumnya. Di kepalan tangan, sinar cahaya hitam tajam mengalir ke arah Pu Xi. Ekspresi Pu Xichong berubah, sosoknya bergerak, dan dengan bantuan kekuatan lawan, sosoknya melayang kembali, dan dia mengayunkan pedang panjangnya, memotong lebih dari selusin lampu pedang, menghalangi cahaya hitam. Bagus kalau aku bisa memblokir gerakanku, tapi apa selanjutnya? Pria muda yang kuat itu tertawa, dan bergegas menuju Pu Xichong dengan cepat. Dia mengayunkan tinjunya terus-menerus, dan pukulan mengerikan menyelimuti Pu Xichong, membuat suara menderu terus-menerus. Pu Xichong mengedarkan teknik pedangnya, menebas garis cahaya pedang, dan melawan dengan seluruh kekuatannya. Ledakan, ledakan. Dalam sekejap, keduanya bertukar lebih dari selusin gerakan, dan kemudian sesosok tubuh terbang keluar, batuk darah di udara. Itu adalah Pu Xichong yang kalah lagi. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia hanya bisa melakukan selusin gerakan. Hati para penonton tenggelam, apakah ini masih murid yang baru mulai tahun ini? Apakah terlalu kuat? Semua orang dapat melihat bahwa tinju tingkat rendah tingkat Xuan yang dipraktikkan oleh pemuda yang kuat telah mencapai tingkat keempat, dan tidak jauh dari tingkat kelima. Dan tubuh fisiknya juga sangat kuat, setidaknya kelas 2. Yang paling penting adalah darah lawan belum meledak, hanya sekuat itu. Terlalu mesum, pasti akan menimbulkan sensasi jika ikut serta dalam kompetisi 4 akademi. Wajah semua orang sangat jelek. Mungkinkah untuk berurusan dengan seorang murid yang baru mulai tahun ini, perlu mengirimkan 10 master teratas di daftar perunggu? Semua orang tidak bisa tidak melihat 10 angka teratas di daftar perunggu. Kali ini, 8 dari 10 besar di daftar perunggu. Kecuali Duan Muyunyang dan Lu Ming, semua orang telah tiba. Bu Xingkai, Duan Gang, Ling Kong, Duan Wuchen, Cheng Feiluan dan lainnya semuanya memiliki wajah jelek. Terhadap seorang murid yang baru memulai tahun ini, bahkan jika dia menang, itu akan menjadi hal yang memalukan. Selain itu, Jian Wuchen dan pemuda yang memegang pedang tidak bergerak. Pihak lain jelas tidak berniat melepaskan hari ini, tidak peduli siapa yang lebih unggul. Pihak lain jelas tidak akan pergi. Jika salah satu gagal, semua orang di daftar perunggu akan kehilangan muka hari ini. Biarkan aku datang. Pada saat ini, seorang pemuda kekar berjalan keluar. Ini Susong, senang Susong mengambil gambar. Semua orang sedikit senang. Sebelum kompetisi 4 rumah,
Su Song menempati peringkat ke-8 dalam daftar perunggu, meski kali ini karena kebangkitan Lu Ming dan Ling Kong, ia tersingkir dari 10 besar dan peringkat ke-11. Namun kekuatan tempurnya memang sangat kuat, jauh lebih tinggi dari Pu Sichong. Saudara muda Su, hati-hati, kata Duan Gang. Keduanya berasal dari Xuan Wuyuan, mereka memiliki hubungan yang baik, dan mereka juga adalah dua murid Xuan Wuyuan tingkat perunggu terkuat. Su Song mengangguk dan berjalan keluar. Su Song, ke-11 dalam daftar perunggu, tolong beritahu. Su Song menangkupkan tinjunya. Hei, tempat ke-11, sepertinya yang menarik akhirnya datang. Pria muda yang kuat itu menjilat bibirnya dan mencibir. Perang. Tanpa kata-kata tambahan, keduanya bertarung bersama. Semua orang di lapangan menatapnya sejenak, berharap Su Song akan menang. Gaya bertarung Su Song sangat mirip dengan Duan Gang, dia mengembangkan seni bela diri fisik dan pertahanan, dengan fokus pada pertahanan dan pertarungan jarak dekat. Dan para pemuda kuat Akademi Qilin juga lebih suka pertarungan jarak dekat. Keduanya saling meninju, membombardir terus-menerus, seperti dua binatang buas bertabrakan. Pertarungan itu sangat sengit, dengan pukulan, tembakan yang sengit. Tapi pemuda yang kuat itu memang sangat kuat, jelas merupakan tinju tingkat rendah tingkat keempat di tingkat Xuan, tetapi ketika dia menggunakannya di tangannya, kekuatan tempur yang dia tunjukkan lebih kuat daripada tinju lain di tingkat yang sama. Su Song tidak punya pilihan selain mengeluarkan darahnya dan melawannya. Untungnya, seni bela diri pertahanan Su Song sangat kuat, menghalangi serangan pemuda yang kuat itu. Dalam sekejap mata, keduanya bertarung dalam lusinan gerakan, dan sulit untuk menentukan pemenangnya. Sialan, kamu bisa memblokir begitu banyak gerakan dariku, dan melihatku meniup cangkang kura-kuramu. Pria muda yang kuat itu meraung. Tampaknya diblokir begitu banyak gerakan sangat memalukan baginya. Ledakan, ada kilatan darah di tubuh pemuda yang kuat itu, dan kemudian, sebuah sarung tangan sederhana muncul di atas kepalanya. Garis keturunan sarung tangan, mungkinkah ini garis keturunan khusus dalam legenda? Semua orang terkejut dan melihatnya dengan rasa ingin tahu. Bagi kebanyakan orang, ini adalah pertama kalinya mereka melihat garis keturunan khusus. Darah sarung tangan itu hitam dan penuh kesederhanaan, semua orang bahkan melihat bekas luka yang dipotong oleh pedang di sarung tangan itu, seolah-olah setelah pertempuran sengit, tinju yang kuat memenuhi udara. Ada 6 cakra di sarung tangan itu, jelas itu adalah darah tingkat 6. Kemudian, darah sarung tangan itu menghilang dalam sekejap, dan tenggelam ke dalam tubuh pemuda yang kuat itu, dan aura pemuda yang kuat itu berkembang. Hancurkan untukku, pria muda yang kuat itu berteriak, dan meninju, kekuatan tinjunya begitu kuat hingga mencapai puncaknya. Ledakan, kekuatan pukulan yang mengerikan menghantam perisai berbentuk cangkang kura-kura di sekitar tubuh Su Song. Di tengah raungan keras, Su Song terhuyung ke belakang, wajahnya menjadi pucat, dan keterampilan bela dirinya hampir hancur. Ayo lagi, mari kita lihat berapa banyak pukulan yang bisa kamu blokir dariku. Boom, ledakan, Su Song benar-benar ditekan oleh pukulan hitam pekat, dan hanya bisa bertahan dengan seluruh kekuatannya. Namun meski begitu, dia hanya menahan lebih dari selusin gerakan sebelum ditusuk melalui keterampilan bela diri pertahanan oleh pemuda yang kuat dan meninju dadanya. Su Song menjerit, tubuhnya terbang puluhan meter, dan jatuh dengan keras ke tanah, batuk darah dan bernapas dengan lemah. Dengan satu pukulan, Su Song terluka parah. Saudara muda Su, Duan Gang bergegas, setelah memeriksa sebentar, wajahnya menunjukkan ekspresi marah. Dia memelototi pemuda yang kuat itu, dan berkata, ini hanya perdebatan, seranganmu terlalu kejam, ucap Duan Gang. Pemuda yang kuat itu melengkungkan bibirnya, tidak memperhatikan. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.